with Swansaka Menggema. Halo semuanya, hari ini SMA Negeri 1 Karangayung perdana mengadakan podcast. Namanya apa? Namanya TWS, Talk with Swansaka Menggema. Nah, podcast ini udah didukung sama guru-guru dan para siswa-siswinya. Dan kita perlu berterima kasih kepada Ibu Triatmi Sri Minaningsih SPDMM yang telah mendukung kami untuk mengadakan podcast ini, serta para pembina yang telah membantu kita dalam melaksanakan podcast ini kepada Bu Diah dan Pak Aris. Terima kasih Bu Dia, Pak Riz. Terima kasih kepada Bu Triatmi Minaningsih. Sebelum masuk ke topik hari ini, kayaknya aku mau memperkenalkan dulu nih, aku siapa? Dan aku sudah siapa? Halo semuanya, kenalin, aku Aisyah Pusi Iriani dari SMA Negeri 1 Karangayung. Aisyah sebagai Presenter. Oke. Nah, hari ini aku nggak sendirian, ditemenin sama teman aku. Siapa? Aku. Jadi kita sama lagi. Bercanda. Oke, langsung aja to the point. Perkenalkan guys, nama aku Arsi Rafa Arya Putra. Ya, di sini Arsi sebagai narasumber kita pada hari ini. Boleh nggak sih, Arsi, aku mau tanya-tanya sedikit nih tentang pribadi kamu mungkin ya. Kamu kan di sini bukan jadi siswa biasa ya, jadi Tuh, siswa apa nih kalau untuk siswa? kan kamu ikut OSIS ya, jadi kayak Oh, bukannya. kan aktif. Oh enggak, biasa aja sih. Siswa aktif ya yang Sama menggunakan aja. kesempatan. Sebenarnya sama aja. Aku tanya, jabatan kamu di OSIS itu dari pertama kali kamu masuk OSIS itu apa sih? Oke, jadi first time aku masuk OSIS di SMA Negeri 1 Karangayung ya, aku itu masuk pada tahun 2022-2023. Dan kebetulan kala itu ketua OSISnya Mas Joko Arianto. Dan aku jadi wakil ketua gubernya Mas Joko. Nah, sekarang aku jadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Karangayung. Nah, lo tambahan lagi aja biar memperkuat posisi podcast ini dan juga memperkuat apa yang aku sampaikan pada sore hari ini. Aku mau tambahan perkenalan juga. Sebelumnya aku juga merupakan ketua satu dari forum OSIS Grobogan. Dan setelahnya aku merupakan anggota dari FOC Magang 2024 yang dimana aku dipercayai oleh Ketua Umum Forum OSIS Jawa Tengah menjadi divisi eksternal. Nah, sekarang aku juga merupakan anggota resmi dari FOC Gen 9 dan sekarang aku mau menjabat itu di divisi eksternal lagi karena kalau aku di situ ya eksternal itu yang menghubungkan ya dalam dan luar. Jadi banyak jalan-jalannya kan. Jawa Tengah udah pernah ikut ini semua. Seru ya? Seru dong, duitnya nggak seru. Banyak duit loh, setiap kali jalan itu ruangnya keluar banyak. Tapi seru dong, walaupun kamu mengeluarkan uang, tapi kamu juga dapat pengalaman baru. Dari setiap perjalanan itu pasti ada nggak sih? Iya, for Pengalaman sure, dapat pengalaman, dapat banyak teman tentunya. Banyak dapat koneksi. Yes. Oke, lanjut. Dari pengalaman yang udah kamu sebutin tuh kayak keliling Jawa Tengah ya terlebih, jadi kayak kamu mesti punya pengalaman tersendiri dari keliling Jawa Tengah, ikut FOC dan lain sebagainya. Itu kira-kira kesan kamu apa sih, kayak bisa berkesempatan untuk ikut kayak gitu? Feeling aku yang aku rasain ya, aku tuh jujur rasa insecure. Karena apa? Karena banyak orang yang jujur lebih daripada aku di luar sana. Nah, cuman insecure itu aku ubah
jadi motivasi aku buat berkembang lebih baik lagi. Dan juga aku dapat banyak pengalaman di situ, dapat banyak teman, dapat banyak relasi dan sebagainya. Jujur aku sangat senang sekali karena apa? Masa muda cuma sekali, masa mau gitu-gitu doang. Terus aku lebih memilih masa muda aku untuk berkontribusi melangkah menuju kebaikan. Itu sih. Iya sih, kayak kita juga bener banget kata Arsi tadi, kalau kita itu hidup cuma sekali, kita perlu apa ya, memanfaatkan hidup kita sebaik-baik mungkin dengan cari pengalaman yang banyak di luar sana. Kan masih kayak ada apa kegiatan-kegiatan yang mungkin kita nggak tahu di luar sana apa, tapi kayak setidaknya satu kali seumur hidup kita perlu mencobanya. Iya, satu kali seumur hidup kita perlu, karena itu cuma sekali buat kita. Iya. Kalau hidup dua kali ya, aku masa enaknya aja. Kalau bisa reinkarnasi Iya, gitu ya bisa, karena bisa, karena cuma sekali. Kalau makan Tuhan. Kan tadi udah aku tanya pesannya gimana, terus gimana ya kayak dari pengalaman itu apa sih yang mendukung kamu, yang kayak ngasih motivasi kamu buat berkembang gitu dari apa yang udah kamu lewatin? Kalau yang dari aku lewatin, aku mulai menggunakan itu semua untuk berkembang itu ya karena aku melihat di atas langit masih ada langit. Benar. Di atas langit masih ada langit. Bener banget. Kalau perlu aku jadi langit yang puncak. Gitu. Motivasi aku itu motivasi aku. Jadi intinya give your strength, give your all of your time buat ini. Buat masa muda, karena masa muda itu masa mau kita gunain masa muda itu untuk guna-guna foya-foya dan kita nggak dapat apa-apa di masa muda itu. Nah, masa muda kan kosong ya. Masa kita mau gunain itu hidup cuma sekali, masa muda kita buat mainan kan nggak mungkin, nggak berbahagia. Jadi masa muda jadikanlah bermanfaat dan berkontribusi menuju kebaikan. Keren banget ya motivasi hari ini nih teman-teman semuanya. Dari narasumber kita, Arsi, kita mendapatkan sedikit motivasi kalau kita harus memanfaatkan masa muda ini dengan hal-hal atau kebaikan-kebaikan yang berguna bagi kita semua ya teman-teman. Nah, kita kalau bilang masa muda nih, kan kita Gen Z ya. Nah, ini kan juga mau kemerdekaan nih, bentar lagi nih, 17 Agustus nih. Iya benar banget tuh. Aku mau bahas topik peran Gen Z dalam kemerdekaan. Jadi topik of the day itu adalah peran Gen Z dalam kemerdekaan. Yes. Oke, I see. Nah, pertama nih aku mau tanya makna kemerdekaan bagi kamu nih, secara peran Gen Z yang ikut ke sana ke sini ya. Jadi gimana sih peran kemerdekaan? Makna kemerdekaan itu apa sih gitu? Makna dari kemerdekaan ya. Iya. Kalau dari aku sendiri, kemerdekaan itu makna bagi diriku itu bebas. Wow, bebas. Kita bebas melakukan apa aja, teman-teman apa aja, kita bebas mau ngapain aja tanpa adanya tekanan, tanpa ada namanya batasan. Jadi kita bebas nih mau ngapain aja. Itu sih kalau definisi kemerdekaan menurut aku sih sebagai Gen Z. Bebas dari, maksudnya itu kita bebas dari finansial juga bisa, bebas dari segala keringat dan usaha itu juga bisa. Dan kemerdekaan apapun yang buat diri bebas itu bisa dibilang sebagai kemerdekaan. Kalau tahu nih kemerdekaan kamu ini apa? Kalau bagi aku nih ya, kemerdekaan itu kayak sesuatu yang kayak yang kita capai dan kayak seakan-akan tuh wow gitu loh, tau gak sih? Oh, wow. Enggak kayak wow gitu loh. Oke, jadi kayak ya sesuatu yang kita gapai terus udah sampai ke titik itu terus kayak wow banget gitu. Itu bagi aku ya kemerdekaan kayak gitu. Kan bagi kamu tadi kemerdekaan itu bebas. Jadi bebas artinya tuh kayak bebas. kan bebas itu kayak luas banget gitu loh. Ini Iya, satu betul. kata tapi luas. Gimana Pak? Oke, jadi kalau menurut aku bebas ini itu ya
kita bebas melakukan apa aja dalam melakukan pendapat nih, kita bebas. Jangan kayak kita mau berpendapat itu langsung tangkap polisi kan. Oh, itu belum merdeka. Tapi kalau merdeka itu definisi dari merdeka itu kita bisa lakukan apa aja dalam artian kita merasa aman ketika melakukan hal tersebut tanpa adanya konsekuensi yang akan kita terima. Gitu nih. Nah, next, bebas sendiri, kita bebas dari yang namanya kemiskinan. Itu definisi kemerdekaan menurut aku sendiri sebagai Gen Z. Jadi kita bebas melakukan apapun tanpa adanya batasan, tanpa adanya ketakutan, dan tanpa ada konsekuensi yang akan kita terima. Itu namanya kebebasan menurut aku, kemerdekaan. Jadi jangan kayak kita mulai pendapat langsung ITE, langsung polisi, kan enggak, kan itu belum kan. Oke, lanjut. Kedua nih aku mau tanya tentang kemerdekaan di bangsa ini yang udah kamu rasain itu apa? Kayak misalnya kamu merasa apa sih kemerdekaan bagi kamu yang udah kamu rasain nih, bukti nyatanya gitu loh. Bukti nyata yang aku dapat dari kemerdekaan bangsa ini sebelumnya, hal yang aku rasain banget ini aku dapat pendidikan sampai tingkat SMA. Jadi aku merasa senang banget negeri ini merdeka 79 tahun yang lalu. Berkat kemerdekaan itu aku bisa hidup seperti ini. Aku bisa mendapatkan pendidikan sampai di titik ini dan mungkin lebih jauh lagi. Itu semua berkat pahlawan kemerdekaan dan pendahulu-pendahulu yang berjuang memberikan darahnya, keringatnya, usahanya untuk masa depan bangsa. Jadi pendahulu kita jadi orang. Jadi ini ada pepatah dari Inggris ini. Our ancestor sending our land. Para leluhur kita menyorahi kita. Para leluhur kita mendukung kita. Jadi para leluhur kita ada yang bisa. Jadi kita perlu berterima kasih kepada para leluhur kita yang udah rela-rela buat memerdekain bangsa kita gitu. Sehingga kita udah di titik ini guys. Jadi kayak kita juga perlu melakukan hal yang bisa mengembalikan mengembalikan yang kayak saat itu dengan kemerdekaan. Iya. Kita harus memberikan imbal balik kepada bangsa ya. Iya. Bangsa berdiri, kita hidup di sana, dan sekarang kita bertanya pada diri sendiri, apa yang akan kita berikan pada bangsa? Dengan semua yang telah kita saat diberikan kita, pendidikan, uang, rumah, tanah, air, angin dan sebagainya. Sedangkan apa yang apa yang akan kita berikan pada bangsa? Itu pertanyaan untuk Gen Z. Sedangkan sesekali merupakan sejarah merah. Terus kira-kira kamu sebagai Gen Z bakal ngelakuin apa sih hal yang buat bertimbal balik di negara kamu sendiri, karena kan kamu udah dimerdekakan gitu. Iya, dari mereka. Kira-kira apa yang bakal kamu lakuin buat itu? Oke. Apa yang akan aku lakukan ya tentunya aku akan mengabdi kepada bangsa ini tentunya. Nah itu mengabdi dalam bentuk apapun, misalnya dapat job di pemerintahan, itu juga termasuk adalah bentuk pengabdian. Dan salah satu contoh lain adalah kita bersedekah kepada sesama, itu juga masuk dalam satu contoh, yaitu mengabdi kepada bangsa, sesama pemberi bangsa ini, sesama warga negara, itu juga termasuk dalam contoh pengabdian. Jadi pengabdian itu tidak hanya dengan menjadi tentara atau berperang, tidak hanya menjadi seorang polisi memberikan keamanan, tapi bisa menjadi banyak hal asal kita bermanfaat bagi bangsa dan alam. Intinya adalah melangkah berkontribusi, semangat menebar kebaikan. Aduh, dari tadi yang kamu udah sampai ini, dampaknya sendiri bagi kamu sendiri, bagi Gen Z, bagi orang-orang di sekitar kamu tuh apa kira-kira? Mereka tuh jadi gimana sih kalau kamu melakukan hal itu, kayak
Gimana sih respon mereka, pendapat mereka? Guys, aku boleh cerita? Boleh. Boleh ya. Boleh Saya dong. boleh, harusnya boleh. Kan kita harus kayak terbuka Iya, gitu iya. sih. Jadi dulu pas aku awal jadi anggota FOK, awal banget, itu belum ada 1 bulan loh, belum ada dalam 1 bulan. Tiba-tiba dari daerah Grobogan itu telah ada banjir. Tapi di Grobogan itu banjir guys, di Demak, Grobogan sama Kudus. Nah, Grobogan itu juga masuk salah satu daerah paling parah banjir. Nah, pada saat itu FOC sama FO Grobogan mengadakan sebuah baksos galang dana nih. Kita dari FOK nanti ke sekolah. Jadi proses yang terdaftar di FOK kita kayak bukan nanti kayak donasi ke sekolah. Dan akhirnya terkumpul sekitar beberapa juta gitu. Jadi akhirnya di hari pelaksanaan kita menyalurkan bantuan tersebut. Kita pada saat itu menyalurkan bantuan ke beberapa daerah. Dibagi berarti pada itu hari Minggu aku dapat job sama temanku bagiin bantuan berupa sembako. Itu banyak banget sembakonya ke area bebas Bogor ini. Nah itu aku ada 4 orang sama satu temanku bagian dokumentasi. Jadi totalnya ada 5 orang. Nah, seusai kita bagi ke situ, kita kan pulang nih karena hektik capek banget lah kita pulang. Nah setelah pulang di rumah, tiba-tiba temanku itu ngirim SMS chat. Itu chat dari temennya di area yang pas, dari area yang udah aku salurin sama teman-teman yang di situ. Temennya tuh udah ada dan isi banyak nih. Terima kasih ya berkat bantuan dari teman-teman FOK. Kita jadi merasa terbantu banget. Meskipun sedikit tapi kita mampu terbantu. Gitu. Aku selaku seorang yang ikut nawarin di situ, aku pun rasa ada itu kayak Seneng banget ya. Ternyata aku bermanfaat ya. Ternyata aku bermanfaat. Enggak, hidup gak cuma gini-gini doang. Bener banget. Aku bermanfaat ya. Bener. Aku tuh langsung merasa meskipun yang aku lakukan cuma sedikit, tapi bener. Itu bagi penduduk bangsa, sama penduduk bangsa. Walaupun lingkupnya kecil, tapi itu juga bagian dari bangsa Indonesia yang berbeda bersatu berdua tapi dan timur. Katanya aku merasa wah melangkah dari sini itu slogan. Jadi kayak itu ternyata dampaknya bisa berubah ya. Walaupun sekecil biji jagung itu tapi ternyata dampaknya itu sangat berpengaruh buat lingkungan kita sekitar ya. Oke. Keren banget sih, keren banget. Aku seneng banget pas dengar teman aku itu malah berterima baik banget sih, senang banget. Jadi kira-kira dengan hal kayak gitu tuh kira-kira itu cukup gak sih buat ningkatin kita tentang jasa-jasa para pahlawan yang udah pahlawan ngasih ke kita tuh? Kira-kira cukup gak? Tentunya kalau bahas cukup atau enggaknya nih ya, aku bisa bilang enggak cukup. Jelas banget. Iya. Pahlawan berjuang secara karena besar buat tanah dengan modernnya dan banyak usaha dan banyak uang gitu mereka melepas rasa takut mereka membunuh rasa takut mereka untuk apa? Untuk kita para generasi muda. Tentunya apa yang kita lakukan sekarang dan akan cukup sampai kapanpun. Ingat pesan ini, our ancestors chanting our name. Jadi pesan kamu nih buat para Gen Z yang ada di rumah sekarang ini apa kira-kira? Pesan aku buat Gen Z nggak jauh beda sama Bapak Soekarno, just merah. Jangan sesekali melupakan sejarah dan ingat kata-kata ini. Our ancestor chanting our name. Dan juga ingat satu slogan ini. For information yang tadi aku ucapin itu slogannya FOC. Itu slogannya dari FOC ya ternyata ya. Melangkah berkontribusi semangat menebar kebaikan. Ingat saja. Jadi apa ya kayak slogan kayak gitu tuh kayak bermanfaat
banget bagi kita, kayak ningkatin semangat kita. Iya, gitu. bener, Ya nggak sih? bener banget, bermanfaat banget. Karena menggugah kita buat Iya. kita. Kayak itu secara tidak langsung dengan kalimat-kalimat itu, kata-kata itu yang ngasih kita motivasi nih buat kayak gerak lebih maju, lebih terbuka akan hal-hal baru. Iya, bener banget. Gen Z jangan lupa ya guys. Ya, jangan lupa ya Gen Z. Aku ada pesan satu lagi buat kalian para Gen Z. Hidup cuma sekali. Kamu hidup bersama orang tua kamu dan nenek kamu. Jangan sekali engkau mengecewakan mereka. Dan jangan sesekali kamu menghadirkan hidupmu itu yang cuma satu kali. Gunakan hidupmu untuk berkontribusi melangkah menuju kebaikan. Gunakan hidupmu ini yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Ingat terus jasa para pahlawan dan negeri ini. Negeri ini telah banyak memberimu, sedangkan kamu apa yang Tuhan beri kepada negeri ini sendiri. Semoga bermanfaat ya para Gen Z sekalian. Jadi kesimpulan podcast hari ini apa ya? Sebagai apa ya? Kesimpulannya apa ya? Apa ya? Kalau kamu sendiri dapat nih? Kalau dari kamu sendiri? Kalau dari aku nih ya, penting banget peran Gen Z dalam memeriahkan atau kayak menghargai lah jasa-jasa para pahlawan yang udah ngemerdekain negara kita. Jadi sehingga kita kayak udah di titik ini gitu loh. Ya. Kalau bayangin aja ya guys, kalau misalnya nggak ada pahlawan, kita mungkin sekarang udah nangis-nangisan. Apa Ya, namanya? ya. Apa namanya kayak apa namanya ngejajah, dijajah ya. Kita udah kayak gitu lah mestinya. Nah, kalau mungkin Kita dulu deh, bersyukur ya, kita guys. belum merdeka. Aku mungkin nggak sekolah ini ya mungkin Iya, ya. sekarang udah di rumah gitu ya. Sekolah, ya. Kita mungkin masih di rumah. Tiap hari dikejar pemilu terus. Terus. Kesimpulan dari kamu? Kalau dari aku sendiri, kayak tadi sih, jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Ingat terus apa yang telah dulu. Oke guys, jadi hari ini kita udahin ya podcastnya. Salam TWS. Salam TWS. Top with Smasaka menggema. Selamat malam. Bersinar.